Oke, sip. Oke, terlihat ya. Tadi sampai di apa saja komponen pelatihan. Nah, ketika sebuah pelatihan kita gelar gitu, atau enggak harus pelatihan lah ya, teman-teman ketika misalkan deliver sesuatu, misalkan lagi sosialisasi, lagi sharing ke teman-teman, nah itu komponennya apa aja sih yang harus ada gitu? Silakan, kita langsung open mic aja. Audiensnya. Ada audiensnya, nice, thank you Mbak Nila. Materinya. Ada materinya. Ada audiens, ada materi, ada bahan ajarnya. Oke, ada apanya lagi? Ada Tujuannya, alatnya. goals. Ada pengajarnya. Ada Ada instrukturnya. pengajarnya, yes, ya. Ada jadwalnya. Jadi ya Jadwal. kalau audiens itu harus ada ya. Ngapain kita melakukan delivery sebuah pengetahuan gitu kalau nggak ada audiensnya? Audiens itu wajib, ya. Jadi ada 3 komponen utama dalam sebuah pelatihan. Satu, audiens. Yang kedua tadi udah disebut, ya ada trainernya gitu. Karena kita konteksnya sedang training of trainers ya. Ada audiens, ada trainernya. Terus yang ketiga apa? Tadi udah disebut materinya gitu ya. Nah, berarti ada program atau ada eventnya. Eventnya apa tuh? Nah, di dalam program itu banyak yang harus di-develop. Yang namanya materi atau kita biasa sebutnya bahan ajar atau RP3I. Kemarin kita udah sempat lihat sedikit di hari ini sampai Jumat juga nanti kita akan pelajari lagi apa itu RP3I. Itu bagian dari program. Ya, jadi yang pertama audiens komponennya, kemudian ada trainernya, ada programnya. Nah, kita nggak jauh-jauh dari ini, Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika kita mau meningkatkan keterampilan kita sebagai seorang trainer, maka hanya 3 komponen ini, nggak jauh-jauh dari sini. Oke. Oke. Jadi nggak jauh-jauh dari 3 komponen ini. Kita akan pelajari nanti audiens, kita akan pelajari program, kita akan pelajari juga kita sebagai trainer itu seperti apa. Nah, mulai hari ini kita akan nyicil mempelajari 3 komponen ini. Tadi udah sedikit ya kita buka ya. Ternyata ada gaya belajar tuh ternyata. Gaya belajar ternyata ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Terus gimana nanti penerapannya nanti juga akan kita pelajari. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk TOT kita nggak akan jauh-jauh dari 3 komponen ini. Ya, kita akan pelajari audiensnya, menjadi trainer yang great gimana, kemudian develop semua yang ada di programnya seperti apa. Gitu. Misalkan nanti ya bahan ajar, nanti mulai mencari atau memetakan kebutuhan untuk mengajar itu apa saja, menjadwalkan kalau perlu, itu peran kita sebagai seorang trainer. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear? Kalau clear, kasih jempolnya dulu ke kamera. Kasih jempolnya, nice, terima kasih. Nah, kita mulai masuk ke prinsip fundamental untuk menjadi trainer yang great, trainer yang bagus gitu ya. Kalau great sebenarnya di atasnya bagus ya, di atasnya good sebenarnya. Ini akan kita pelajari, saya buka ada beberapa prinsip fundamental untuk menjadi great trainers. Yang pertama adalah kita, apapun itu, bukan hanya untuk keperluan ke kelas Bapak Ibu, sosialisasi, mau meeting sama orang itu juga penting untuk mengetahui ketika kita mau present, kita mau melakukan public speaking, penting kita ketahui siapa audiens kita. Ini akan menentukan banyak hal ketika kita mau mendevelop apa yang akan kita sampaikan. Mudahnya ketika akan mendevelop materi atau bahan ajar. Nah, ketahui audiensnya dulu. Prinsip yang kedua, bangun mindset sebagai seorang trainer.
seorang trainer ternyata bukan hanya datang gitu ya, kemudian dia menayangkan slide, kemudian dia sampaikan selesai enggak. Ternyata ada peran-peran lain sebelum dan sesudahnya, gitu ya. Sebelumnya itu kan kita harus mempersiapkan banyak hal. Ya materinya kita siapkan, keperluan dan perlengkapan apa saja kita harus persiapkan. Nah itu nanti kita akan pelajari. Ternyata kita sebagai trainer itu juga peran kita juga sebagai organizer. Selain itu sebagai instruktur, selain itu sebagai fasilitator. Nanti kita akan dalam. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman kuasai betul apa tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, ini menjadi ibarat kita memanah, ini jadi target utama. Sniper tadi, nah ini targetnya, orangnya siapa nih yang mau dibidik. Ini tujuan pembelajarannya harus jelas. Makanya sniper itu harus clear siapa targetnya. Ini Bapak Ibu dan teman-teman, 3 fundamental prinsip untuk menjadi great trainer. Yang pertama adalah ketahui siapa audiens kita. Yang kedua, bangun mindset sebagai seorang trainer. Dan yang ketiga, kuasai betul tujuan pembelajaran kita. Kita buka satu-satu ya. Kalau lihat sebaran teman-teman di sini, sebagian besar pasti udah punya momongan ya, udah punya anak gitu ya, putra putri. Ada yang masih balita atau masih SD? Ada? Ada. Ada. Nah, setnya Mas, coba ya. banyak. Banyak ya. Gimana pas kita ngajak anak kita yang masih balita atau masih TK SD gitu ya, kita ngajak tuh ya mau kita ajak pergi gitu kemana aja gitu, gampang atau susah? Gampang, Mas. Gampang. Gampang, Diajak ya? pergi gampang, Mas. Kadang-kadang Apa ya, kalau apa yang lagi bikin mood gampang? ya, tergantung moodnya anaknya. Iya, tinggal Kalau lagi bagus gampang. atau kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau masih balita, masih segede ini masih balita ya, mungkin 3 tahun 4 tahun itu dia nggak nanya kita mau kemana, nggak sempet nanya, pokoknya ketahuan ibunya atau bapaknya udah rapih gitu ya, udah lipstikan, udah bawa tas gitu, langsung ikut gitu. Mah ikut mah gitu. Gampang kalau anak kecil gitu. Nggak banyak nanya ya kan. Nah pertanyaan berikutnya, kalau anak udah segede ini, gampang nggak diajak pergi? Misalkan kondangan Susah. gitu ya. Sudah punya Kadang dunianya gampang, udah punya hidup masing-masing. sendiri. punya acara sendiri. Iya bener, beda ya. Nanya dulu kali, mau kemana? Nah, yes, ya biasanya dia nanya dulu tuh. Yuk, ikut bapak yuk gitu. Mau kemana sih? Gitu. Sampai jam berapa? Bener nggak? Biasanya detail kan. Terus habis dari situ mau kemana lagi? Gitu. Ngapain ke tempat itu? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu yang anak-anak kita tanyakan ke kita itu yang mereka cari apa sih? Pertanyaan-pertanyaan mereka itu sebenarnya apa? Apa yang mereka cari apa sebenarnya? Tujuan yang jelas dan apa manfaatnya buat mereka. Yes, Bu Rahmatul Dayanti, benar. What's in it for me? Apa manfaatnya buat saya ikut mama sama papa itu? Benar nggak? Itu kan yang mereka cari. Makanya biasanya nanyanya detail. Mau kemana? Sampai jam berapa? Terus habis dari situ mau kemana lagi? Gitu. Ngapain ke situ? Banyak banget yang mereka tanya. Nah, yang mereka cari itu sebenarnya itu apa manfaatnya buat saya, buat anak-anak kita. Nah, ayo kita cari dulu. Ketika kita menjadi trainer, mempresentasikan materi, menyampaikan materi, maka sangat penting bagi kita. Hal yang paling pertama adalah memuaskan audiens menjawab what's in it for me-nya. Kenapa sih materi ini harus mereka pelajari? Kenapa materi ini harus mereka dengarkan? Kenapa mereka harus perhatian? Kenapa mereka harus kuasai? Nah, tapi sebelum itu kita ke sini dulu ya. Nah, karakter pembelajar dewasa. Sebenarnya mirip-mirip dengan analogi tadi ya. Kalau anak kita yang masih kecil gitu, lebih mudah diajari nggak? Biasanya masih SD tuh, masih SD kelas 1 sampai kelas 6 itu relatif lebih mudah diajari gitu.
Artinya dia nggak banyak tanya, nggak banyak protes gitu ya. Tapi sama kalau udah SMA, SMP lah, SMP kelas 2, kelas 3 menuju SMA udah beda. Gitu. Kalau diajari itu kadang malah ngajari balik gitu. Kadang men-challenge kita gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan kadang kita nggak siap gitu. Wah, beda ternyata. Nah, yuk kita pelajari dulu. Kita ingat-ingat, kalau mau ingat-ingat nggak usah susah-susah ya. Ingat-ingat kita aja, kita kalau pas ikut pelatihan gitu ya, biasanya kayak gimana sih perilaku kita gitu ya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk join ke Jamboard. Teman-teman nanti pastikan browser yang aktif di PC itu loginnya pakai corporate, email corporate ya. Karena ya kita tahu security kita udah ditingkatkan levelnya ke level yang paling tinggi gitu ya, sehingga nggak sembarangan bisa diakses oleh akun-akun di luar BP Jam Sostek. Nah, linknya Jamboard ada di kolom chat. Silakan teman-teman klik. Saya akan share yang ada di sini. Nah, sebelum kita pelajari what's in it for me gitu ya, gimana caranya nyari what's in it for me, yuk kita pelajari dulu. Ternyata beda antara pembelajar yang masih kecil, masih balita gitu ya, masih SD, dengan pembelajar dewasa. Terutama teman-teman ya nanti Bapak Ibu dan teman-teman potensi ketika mengajar akan ketemu dengan banyak range usia atau masa kerja karyawan. Bisa jadi masa kerjanya masih sedikit gitu ya. Bisa jadi ngajar teman-teman kita yang Bapak Ibu senior gitu. Nah, kita penting untuk mempelajari ini. Nah, yuk kita brainstorming di sini. Silakan teman-teman gunakan di sini ada di sebelah kiri. Ini ada panel tools-toolsnya. Teman-teman silakan gunakan tools yang namanya sticky note. Nah, tuliskan di sini. Kayak gimana sih karakter pembelajar dewasa itu? Nah, misalnya ya iyalah. Nah, kayak gini. Kemudian di enter ya. Oke, yuk. Silakan. Teman-teman mau ngatur boleh, mau saya ngatur boleh, langsung ditaruh di sini. Oke, kita mulai baca yuk. Hai curious ya. Penasaran? Suka dengan yang santai, yes. Ya. Ngeyelan ini ya ini dari saya ya. Ini kalau nggak sesuai nanti silakan dihapus. Tapi saya yakin beberapa teman-teman di sini pasti setuju nih. Kalau adult learner salah satunya itu ngeyelan ya. Moody, gampang burnout. Suka ngetes trainer. Nah, oke, nice. Nanti kita akan pelajari suka ngetes trainer ini di facilitating skills ya. Di facilitating skills kita akan pelajari ini. Suka ngetes trainer itu gimana tuh? Sudah merasa tahu belajar sesuai passion-nya ya. Apalagi sering lihat HP ya. Ini kayak bercermin ya kita ya. Kritis, sibuk dengan gadget. Oke. Oke, banyak banget ya. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan ya. Ini karakter adult learner yang sering kita temui. Atau jangan-jangan kita juga pelakunya gitu. Kalau kita ikut pelatihan gitu ya. Kita ya, gampang ngantuk ya. Kemudian moody, merasa lebih berpengalaman gitu. Akhirnya ketika kita merasa lebih pengalaman, kita suka ngetes trainer. Kita ngetes instrukturnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita udah tahu dengan pasti jawabannya, kita tanyakan. Terus kalau instrukturnya salah, nah kita bully di situ.
Oke. Oh ya, diganti background-nya nggak apa-apa. Yang bisa ngandu yang mengganti background-nya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, cukup ya. Ini sambil bereksperimen dengan Google Jamboard ya. Oke, cukup ya. Dari sekian yang tampil, teman-teman, apa karakter yang paling kuat dari pembelajar dewasa? Ayo, silakan open mic. Ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Kritis ya. Kritis itu efeknya kemana-mana ya. Kalau orang kritis itu biasanya apa? Efeknya ke kelas apa tuh? Lebih hidup, lebih hype. Banyak Hah? berperan. Ya, gara-gara kritis kadang jadi ngeyel. Oke, larinya bisa ke ngeyel, ya kan? Banyak bertanya. Banyak bertanya, ya kan? Syukur-syukur nanyanya nanya karena nggak tahu ya. Kalau nanyanya ngetes, nah itu tuh. Oke. Ada yang pernah punya pengalaman bagaimana mengatasi audiens yang kritis dan akhirnya suka nanya dan suka ngetes? Ya, silakan yuk. Gimana tuh? Tanya pendapat cara- Kalau dia. saya ya kembalikan ke dia. Kembalikan aja. Nanya balik. Ya, Bu Afrilah dulu. Gimana Bu Afrilah? Oh iya, kalau saya biasanya ada yang ngeyel atau kritis kayak gitu, Hah? saya biasanya minta dia yang menggantikan saya sementara, Pak. Oke, yang depan deh, yang depan gitu, gantiin saya gitu. Oke, itu ya itu nggak sarkas, itu ngamuk namanya ya. Gimana kalau Mbak Sisra gimana tadi? Gali lagi pendapat dari dia seperti apa. Mm-mm. Jadi kalau menurut dia apa yang dia tanyakan itu kalau menurut dia gimana gitu. Jadi dikembalikan lagi pertanyaannya kepada yang bertanya seperti itu. Oke, ya. Kita kembalikan. Dengan kita mengembalikan, kita kasih dia ruang untuk menyampaikan. Sebenarnya yang dia rasakan itu apa? Dihargai. Dihargai. Kecewa. Dihargai, Puas, ya. mendapatkan Kecewa. kepuasan. Iya, dia merasa dihargai gitu. Dihargai dalam artian, oh berarti gue dipandang nih. Nah, kesempatan biasanya orang-orang seperti itu dia akan merasa ini kesempatan buat dia untuk menyampaikan pendapatnya. Antrian ke-7. Iya, Mbak Restuti, antrian ke-7. Nggak apa-apa, tenang. Disambi nggak apa-apa. Oke, ini Bapak Ibu beberapa atau banyak karakter dari adult learning. Dan kita harus aware. Seperti ini loh audiens kita, gitu. Bukan anak SD kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, bukan. Seperti ini audiens kita. Maka bukan hanya teman-teman, kami di instruktur pun terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi bukan hanya dalam hal materi, dalam hal menangani audiens-audiens yang seperti ini. Nanti kita di materi facilitating skills, kita akan pelajari bagaimana merespon pertanyaan-pertanyaan yang sulit, teman-teman ya. Pertanyaan yang ngetes, pertanyaan yang biasanya kalau pertanyaan ngetes itu kan pertanyaannya nggak valid gitu ya. Pertanyaannya hanya tujuannya untuk merendahkan instrukturnya atau trainernya. Nah, kita punya teknik bagaimana dalam tanda petik untuk membungkam pertanyaan-pertanyaan sejenis itu. Oke, tapi ini kita harus aware bahwa seperti ini loh adult learning yang akan kita hadapi itu orang-orang seperti ini. Maka inilah pentingnya, meskipun teman-teman saya meyakini sebagian besar sudah piawai melakukan delivery pengetahuan, delivery informasi, sosialisasi, mengajar, tapi tetap kita harus terus-menerus meningkatkan, mengupgrade keterampilan dan kompetensi kita dalam mengajar. Nah, utamanya ketika teman-teman saat ini mulai dalam proses bergabung ke instruktur associate. Oke. Dari sini ada yang mau dikomen dulu atau ditanyakan dulu? Mas Silakan. Ongki, saya mau nanya dong Mas Ongki. Ya, silakan. Penasaran nih. Mas Randi ya? Ya. Silakan, Mas Randi. Nah, tadi kan Mas Ongki bilang tuh, kalau misalnya kita dapat orang yang high curiosity, terus kita kasih ke mereka, kita kasih umpan baliknya ke mereka untuk ngejawab. Tapi kan as a teacher atau as a yang ngebimbing mereka itu, kita kan punya waktu juga, Mas, durasi pembelajaran gitu kan. Nah, misalnya 2 jam dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti pada momen itu kita kehilangan waktu banyak gitu, gimana sih tips atau triknya itu ngekatnya, Mas, kalau dia pengen ya kan misalnya ada peserta yang pengen
diaktualisasi nih, di apa namanya, diakui lah. Gitu. Ya. Cuma gimana sih tips and triknya Mas Ongki dan Mbak-mbak Oke. atau Mas di learning itu untuk nge-cut biar kita juga sesuai dengan jadwal gitu, nggak molor. Karena kan kalau molor kan takutnya banyak yang nggak suka gitu ya. Iya, betul, Mas Randy. Oke, nice. Terima kasih pertanyaan yang saya kira mewakili teman-teman yang lain juga. Gimana, apa yang harus kita lakukan gitu ya kalau kita ketemu dengan audiens yang dia tipikalnya ofensif gitu ya, nyerang ke kita terus, nanya gitu. Gimana caranya biar kita nggak kehabisan waktu? Karena kemarin kita udah pelajari ya bahwa batasan kita menyampaikan sebuah materi, batasannya adalah waktu, bukan slide. Maka kita harus ketat dalam hal waktu. Gitu. Karena waktu ini juga kalau kita bicara dalam sebuah pembelajaran di institusi atau korporasi seperti ini, biasanya menjadi bagian dari penilaian kepuasan terhadap instruktur. Benar nggak teman-teman? Ya, tepatan waktu gitu ya. Gimana caranya supaya kita nggak membuang banyak waktu? Nah, sebelum saya jawab, saya ke teman-teman yang lain dulu. Biasanya gimana tuh? Atau punya pengalaman gimana? Ini kita nyicil facilitating skills ya, Mas Randy ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan dalami di Siap, Mas. Biasanya kita memberikan Kalau Yes, kesempatan pada saat sesi Siapa dulu? diskusi. Bu Aminah. Oke. Nah, biasanya kalau kita ada yang motong terus mengambil alih pembahasan, biasanya kita sampaikan bahwa kita punya sesi tanya jawab setelah materi kami sampaikan. Oke, nice, betul. Kita memang di awal kita sudah sampaikan kita cadangkan waktu untuk tanya jawab, gitu ya. Oke, Bu Aminah, nice, thank you. Ada yang mau menambahi, mendetilkan mungkin? Izin Mas Ongki. Ya, Mbak Astri. Biasanya kalau memang durasinya terbatas gitu ya, biasanya kalau memang pertanyaannya belum puas nih gitu, biasanya kita nanti bisa ngobrol di belakang layar seperti itu. Oke. Kalau memang kita lihat waktunya gitu ya, aduh waktunya udah mepet, kita bisa sampaikan. Kalau diskusi ini nanti sampai waktu berakhir belum selesai, kita bisa lanjutkan ya Pak Bu setelah sesi ini ditutup misalkan ya. Thank you Mbak Astri. Oke. Ini kita masih fokusnya ke waktu dulu ya Mas Randi ya. Nanti untuk audiensnya gimana cara nanganinya kita akan pelajari. Sebisa mungkin di hari ini nih di izin sesi kita. nyambung. Ya. Ini bertanya sih, tapi masih nyambung dengan jikalau kita diizinkan nggak sih kalau misalnya pertanyaannya itu menurut kita agak-agak nyeleneh banget gitu kan, itu kita diizinkan nggak sih nge-cut dia secara sopan untuk meringkas waktu tersebut gitu. Oke. Boleh nggak kita, ini pertanyaan yang berbeda ya, konteksnya berbeda. Boleh nggak kita kalau ada audiens yang bertanya, kemudian pertanyaannya itu ya bisa macam-macam, bisa nggak sopan gitu ya, bisa melenceng jauh dari konteks gitu. Bisa nggak kita langsung meng-cut gitu? Ini saya jawab langsung aja ya, biar cepet ya, Mbak Frila. Shortcut-nya boleh, gitu, boleh kita langsung cut. Karena apa? Karena dengan dia bertanya yang di luar konteks, sebenarnya yang keganggu hanya kita sebagai instruktur atau audiens juga. Audiens juga. Ya, dua-duanya. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang penting kita pastikan benar-benar di luar konteks, kemudian ya bisa jadi nggak sopan dan seterusnya. Jadi boleh. Nah, kita tinggal lihat nanti pasti case by case beda-beda ya, Mbak Afrilah ya. Oke, saya balik lagi ke Mas Randi. Nanti di facilitating skills, Mas, kita akan pelajari lebih dalam. Jadi ini kita nyicil ya. Yang bisa kita lakukan adalah persis tadi Bu Aminah Arsyad tadi. Kita sampaikan di awal bahwa saya akan present berapa lama. Misalkan 1,5 jam. Kemudian 15 menitnya nanti sisanya untuk tanya jawab, selebihnya untuk closing. Itu bisa kita state di awal. Ya, kemudian ketika sampai di sesi tanya jawab, udah 1,5 jam nih. Nah, ada beberapa poin yang harus clear kita sampaikan. Ya, poin yang pertama adalah berapa waktu yang kita punya untuk sesi tanya jawab. Gitu ya. Jadi kita harus ya, ibarat kita mau bangun rumah gitu ya. Itu kan ukuran tanahnya jelas ya.
Nah, lebih jelas lagi kalau kita kasih pondasi. Nah, kita framing dulu, Bapak Ibu dan teman-teman, Mas Randi. Bapak Ibu, kita punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Itu harus di framing dulu. Harus clear didengar bahwa waktu kita untuk tanya jawab hanya 15 menit. Kemudian undang audiens untuk bertanya. Nah, biasanya kalau mereka antusias, nggak usah diundang, itu udah langsung pada bertanya gitu ya. Tapi ada juga momen-momen di mana audiensnya rata-rata audiens yang pemalu gitu ya, harus dipancing dulu. Oke, silahkan penanya pertama, Pak, Bu, silahkan. Kalau nggak ada yang nanya juga, udah diundang, teman-teman bisa kasih pancingan. Nah, di sesi-sesi sebelum ini, Bapak Ibu, biasanya ada pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Nah, kalau ini lebih gampang karena kita lebih siap pertanyaan dan jawabannya apa gitu kan. Oke. Kemudian mulai deh itu bertanya. 1, 2, 3 orang bertanya. Nah, ini momennya Mas Randi dan teman-teman. Ketika kita lihat waktu, gitu ya, kita lihat waktu, kita bisa ngukur kan. Oh, kalau lihat waktu berarti ini tinggal 1 penanya terakhir, 2 penanya terakhir. Misalkan ya. Kita ukur sendiri. Kalau lihat waktu, ini tinggal 1 penanya terakhir. Nah, sampaikan itu. Ini framing yang kedua. Framing pertama tadi kan total waktu nih. Ya kan? Batas waktu kita 15 menit. Framing yang kedua, sampaikan begini. Teman-teman bisa sampaikan begini ya. Oke, Bapak Ibu, waktu tanya jawab kita tinggal untuk 1 penanya terakhir. Yuk, silahkan. Itu harus di framing. 1 penanya terakhir atau 2 penanya terakhir. Sehingga apa? Ketika ada audiens yang mau angkat tangan untuk bertanya, terus dia lihat, oh udah ada 2 orang yang angkat tangan, dia akan, karena sudah kita framing, dia akan ya nggak jadi angkat tangan. Gitu. Nah ini dalam konteks normal ya, belum yang pertanyaan menyerang tadi. Tapi ini teman-teman bisa lakukan kalau di NLP namanya framing ya. Kita framing dulu, framing di depan dan framing berapa pertanyaan sisa terakhir. Gitu. Ini menjaga audiens supaya tadi ketika udah kita sebut, oke waktunya cukup hanya untuk 1 penanya terakhir, silakan Pak Bu. Begitu udah ada yang angkat tangan duluan, otomatis yang ngelihat akan nggak jadi nanya karena kita udah framing. Nah kalau dalam konteks tadi yang ditanyakan Mas Randi, orangnya ngotot, nah kita boleh kok, kita boleh pakai strategi teman-teman tadi, boleh kita cut kalau nggak sesuai, atau boleh kita sampaikan, Pak atau Bu, kita ada banyak yang akan bertanya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan pertanyaannya, yang bahasan dengan Bapak atau Ibu yang belum selesai ini bisa kita lanjutkan nanti setelah sesi ditutup. Boleh Pak Bu? Gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan, Mas Randi. Siap Mas. Oke. Jadi we take control ya Mas ya. Iya betul. Terutama dengan waktu ya, kita harus ya karena itu salah satunya kalau pembelajaran di ya termasuk di BP Jam Sostek itu waktu itu bisa jadi menjadi salah satu komponen penilaian instruktur oleh peserta, penilaian kepuasan ya, bukan penilaian kemampuan atau kompetensi, tapi penilaian kepuasan. Wah ini instrukturnya molor, biasanya diketik tuh instrukturnya sampai lewat waktu, audiens kelaparan karena jam 2 baru makan misalkan kalau pasti bukan bulan Ramadan. Oke. Yes, Mas Aditya. Menambahkan pertanyaan sedikit tadi menyambung dari Mas Randi terkait dengan adult learner ya. Ya. Selama ini pengalaman mungkin saya terutama mengajar itu lebih ke kita yang superior ya, entah itu OPK atau mahasiswa gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi ada learner dan posisinya memang jauh lebih tinggi dari kita gitu, misalkan Kak Cap atau Tebdir mungkin gitu ya. Bagaimana tadi kita kan pasti ada rasa sungkan gitu ketika kita harus nge-cut atau dan sebagainya tadi ya. Mungkin ada nggak tips dan triksnya kalau untuk menghadapi yang audiensnya yang seperti itu, Mas Ongki, yang lebih superior dari kita itu posisinya. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Aditya. Saya jawab langsung ya.
karena kita menuju ke jam 11 untuk break. Kalau secara teori, Mas Aditya dan teman-teman, nanti kita akan masuk ke situ, gitu ya. Gimana audiens yang dia memang penuh dengan kompetensi, ya. Gimana cara kita untuk mentreatment dia. Tapi ada satu pengalaman yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Ketika saya ngajar ILDP, bahkan ALDP, bayangkan saya menjadi instruktur, ngajar senior saya yang sudah kepala kantor cabang gitu, asisten deputi gitu, yang dari masa kerja atau dari usia ada banyak yang di atas saya, ada juga yang seangkatan gitu ya, ada yang di bawah, tapi sebagian besar di atas saya. Nah, kalau dari pengalaman saya, Bapak Ibu dan teman-teman, di BP Jam Sostek itu kecenderungannya ramah, ya, kecenderungannya ramah. Bahkan saya punya pengalaman antara asisten deputi yang ada di kantor pusat dengan kepala kantor cabang, levelnya sama, itu berbeda loh karakternya gitu. Kalau pengalaman saya ini saya cerita empiris apa yang saya alami, justru lebih ramah teman-teman yang kepala kantor cabang. Saya nggak tahu kenapa. Gitu. Mereka lebih bisa nerima gitu ya, lebih ramah dalam artian ini ya, dalam artian menerima seperti yang ditanyakan Mas Adit ya. Gitu. Tapi secara umum di BP Jam Sostek ramah kok. Jadi saya pastikan teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu grogi gitu ya. Kalau ketemu nanti audiensnya ternyata lebih tua, nanti kita ada tips-tipsnya gitu ya. Misalkan mengatasi grogi itu gimana sih? Gitu Mas Adit ya. Kita akan masuk itu nanti setelah break. Kita break dulu ya. 10 menit dari jam 11:01 berarti kita akan kita peregangan dulu gitu ya. Kita kembali lagi ke jam 11:11 gitu ya. Oke, yuk silakan. Kita break dulu sebentar ya. Saya kembalikan ke Mbak Santi atau langsung? Langsung aja ya. Kita ketemu lagi on kamera lagi di jam 11:11. Silakan.
Baik, Bapak Ibu teman-teman, mohon untuk segera hadir kembali di depan layar Zoom kembali. Ya. Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa on cam, silakan dinyalakan kameranya. Baik, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Saya akan kembali lagi. Sebelum ke materi berikutnya, ada yang akan disampaikan dari Bu Dr. Ella untuk relaksasi teman-teman. Silakan Bu Ella. Ya, makasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah istirahat 10 menit. Ya. Jadi gelombang otaknya sekarang udah menuju kepada gelombang alfa. Nah, untuk bisa lebih fokus lagi ke materi selanjutnya, kita main game dulu ya. Teman-teman semua sebentar saya share. Oke, apa sudah terlihat? Teman-teman, kita akan memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam Zoom ini, ya. Jadi kita bisa klik fasilitas yang ada di atas ya, di atas. Nggak jelas ya? Udah jelas. Udah jelas? Udah jelas, Bu. Udah ya? Kedengaran, Bu. Oke, kita gunakan fasilitas annotate. Sudah bisa semuanya klik annotate, pakai yang pen aja, karena kita akan coba bermain game sedikit supaya bisa gelombang otak kita bisa turun, terus kita bisa fokus lagi ke materi selanjutnya. Ya. View option ya, view option, kemudian klik annotate. Apa sudah bisa semuanya rekan-rekan? Bisa, Bu. Oke, Sudah, Bu, ya, Dokter. kita lanjutkan. Bisa, Bu. Belum. Oke, kita lanjutkan. Ini ada gambar yang teman-teman harus cari. Nah, ini 10 objek di dalam gambar tersebut seperti yang ada di samping. Yuk, silakan. Ya, good. Apel, ya, ada yang sudah ketemu. Silakan. Wow, ini kayaknya masa kecil kurang bahagia nih ya, jadi rame banget nih. Luar biasa. Ketemu semua ya. Batu gampang, ini masih yang gampang nih, masih yang belum yang susah ya, belum yang tersembunyi. Oke, semuanya sudah ada ya. Pohon sudah, pagar, awan, oke. Rumput, yap. Oke, stop. Terima kasih. Ya, kita beli applause dulu ya, teman-teman semua ya. Oke, kita lanjutkan sekarang di gambar yang kedua. Jadi kita cari gambar yang kedua ini teman-teman. Silakan dicari yang tersembunyi. Oke, ada yang sudah menemukan panda luar biasa. Oke, apalagi nih? Permen, pensil, oke. Balon, yap. Oke. Mobil sudah, sisir, sudah ketemu sisir? Mana yang menemukan sisir tadi? Sisir ya? Ayo, sisir mana? Keong. Ini sisir belum ada nih. Keongnya sudah? Pensil. Dot. Ayo. Ayo, lebih jeli lagi. Ayo, sisir ada yang belum nih? Ayo, sisirnya. Mana sisir? Yuk, sudah ketemu belum? Di mana sisirnya? Di pagar. Pohon, pagar. Di pagar, di pohon. Udah kecoret-coret Oke. sisirnya. Tutup Coret-coret ya, ini pagar. luar biasa ini antusias. Sama dot sisirnya. Kayaknya rasanya, kayaknya curahan hati nih ya Curcol ya. Pengennya ngurek-ngurek semuanya ya. Luar biasa. Sudah ketemu semua ya?
Bukan yang digambar sini dong, sisirnya dong. Ini kok jahil amat sih. Yang ada di gambar ya, jangan out of the box, jangan out of the box. Siapa nih? Bang Ale, jangan dong Bang, masa di luar. Ya, oke. Sudah ketemu semua kah? Sudah semua ya? Es krim sudah? Ya. Oke, kita lihat kunci jawabannya ya. Apakah semua sudah ketemu? Iya. Sudah ketemu semua? Di manakah yang belum ada? Sudah semua ya? Oke, keren. Keren, ya. Oke. Oke, kita beri aplaus dulu teman-teman semua. Tetap semangat dan kembali fokus ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Ongki. Silakan. Saya stop share ya, stop share. Oke. Oke, teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu buat yang buat Bu Ella dan buat yang berhasil mengurek-urek screen. Ini kayak kesempatan dan ini dendam tersembunyi terhadap screen-nya Zoom nih, nggak ngerti ini. Oke, baik teman-teman, di sesi setelah break kita lanjutkan tadi sampai di adult ya. Nah, teman-teman, dari kelas ini dan kelas-kelas sebelumnya gitu ya, di TOT kita sebelumnya, kami merekap kemudian mengkategorisasikan ada 1, 2, 3, 4, 5, paling tidak ada 5 hal utama yang menjadi karakter adult learning, dan hampir semuanya itu menyulitkan kita sebagai trainer gitu ya, sebagai instruktur. Nah, kita akan lihat ya, dari yang teman-teman tulis tadi juga sebagian besar pasti ada ya. 1, karakter adult learner, teman-teman audiens kita mungkin yang sudah senior gitu ya. Itu 1, penuh informasi dan pengalaman. Yang kedua, nggak suka diatur gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena nggak suka diatur ya dia jadi sulit berubah gitu. Kemudian ada juga yang ini yang paling banyak ya teman-teman ya dari hasil rekap ya, dia berorientasi ke pekerjaan. Apapun informasi yang kita sampaikan, pengetahuan, keilmuan yang kita sampaikan itu selalu dibawa ke pekerjaan. Kemudian ada juga yang dia kalau kita kurang clear menyampaikan, mendeliver entah itu informasi atau instruksi, dia biasanya protes tuh gitu. Ya protesnya tadi akhirnya terkesannya oleh kita ngeyel gitu ya, kritis gitu ya, ngerong-ngerong kita sebagai instruktur dan seterusnya. Nah, yuk coba kita diskusikan. Nah, ini dia. Menurut teman-teman, kalau kita ketemu yang kayak begini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita berikan ke yang bersangkutan gitu? Kita mulai dari yang paling bawah dulu, kiri bawah ya. Audiens kita yang dia sudah penuh informasi dan pengalaman. Ucapan terima kasih, bisa sharing ilmu mungkin ke kita. Oke, kita apresiasi ya. Nice, kita apresiasi. Iya, betul. Jadi kita bisa apresiasi. Apresiasi pengalamannya gitu ya, Bu ya. Oke, apalagi? Memberikan waktu untuk dia mendengarkan Yes. dia menjelaskannya. Ya, berarti beri kesempatan sharing gitu ya. Kesempatan untuk sharing. Nah, kasih waktu, kasih ruang untuk sharing. Apalagi dia banyak pengalaman nih, pastinya biasanya lebih senior dari kita. Mungkin Mas Ongki ya? validasi apa yang jadi kebutuhannya dia. Biasanya kan kalau yang penuh informasi dan pengalaman itu kayak pengen sharing gitu kan bawaannya. Tapi kita lakukan dengan komunikasi yang asertif. Jadi kita juga nggak terkesan kayak merasa terganggu gitu. Komunikasi, nice, thank you. Jadi penting di sini adalah ini, benar nggak? Pemilihan gaya bahasa. Iya. Benar nggak? Ini pasti komunikasi dong. Nah,
untuk adult learner, untuk peserta kita yang kita yakini dia sudah penuh informasi dan penuh pengalaman, ya bisa dilihat dari masa kerjanya gitu ya, mungkin jabatannya atau usianya. Teman-teman paling tidak 3 hal ini. Berikan apresiasi atas pengalamannya, ya. Nyatakan secara langsung dengan kalimat langsung. Kemudian beri kesempatan, beri ruang dan waktu untuk sharing. Ini tetap dengan batasan waktu ya, kita tetap harus hati-hati dengan waktu supaya sharingnya nggak terlalu makan waktu. Gimana caranya? Kemudian yang ketiga, pastikan pilihan gaya bahasa ketika kita berkomunikasi itu sesuai. Ya, terutama ketika dia nanya dan kita harus merespon gitu. Ketika tanya jawab langsung. Tapi kalau penyampaian secara umum ke audiens nggak ada masalah dengan gaya bahasa kita. Tapi ketika kita ngobrol langsung dengan beliaunya, nah pastikan paling tidak 3 ini. Oke, nice. Thank you, Bapak Ibu teman-teman. Berikutnya, menghadapi audiens yang nggak gampang diatur nih. Tadi beberapa udah kita cicil di pertanyaan-pertanyaan Mas Randi tadi ya. Diajak untuk berkomitmen, Mas Ongki. Nice, ya. Dari sisi Bangun waktu komitmen, atau betul. pembelajaran. Komitmen di awal, ya. Nah, di framing apa aja, teman-teman, bahkan ketika kalau tadi ingat di awal saya sempat menyampaikan kami di instruktur itu bahkan lebih senang kalau teman-teman ini menyambi gitu ya, sambil bekerja gitu ketika memang itu nggak bisa ditolak gitu, tapi tetap on kamera ketimbang teman-teman nyimak tapi kameranya ditutup. Itu seperti ini, membangun komitmen di awal gitu. Oke, nice. Apalagi? Makasih, Mbak. Nggak suka diatur. Pemilihan gaya bahasa atau komunikasi juga penting. Ya, Karena penting. Berarti kalau orang nggak bisa diatur itu, gaya bahasanya Mbak Nila lebih spesifik ini ya. Jangan ada kesan menggurui. menggurui. Gitu ya. Oke, nice. Berarti jangan menggurui. Apalagi? Orang nggak bisa diatur. Orang ya kayak kalau anak-anak kita yang masih balita gampang gitu ya. Kalau yang udah gede, butuh apa biasanya? Memberikan hal positif. Apalagi? Butuh pengakuan kali ya, Mas? Ya, pengakuan, hal positif. Positif. Pengakuan, apresiasi ya, udah ada di bawah. Nah, yang harus kita kuatkan adalah beri alasan, benar nggak teman-teman? Untuk tiap informasi yang kita sampaikan. Nah, ini paling tidak bisa mereduksi jenis-jenis audiens yang sulit untuk diatur seperti ini. Jadi pastikan reason, nanti kita akan pelajari ada yang namanya prinsip RUSPA. R-nya yang pertama itu reason. Harus selalu ada alasan. Termasuk ketika di awal pembelajaran, teman-teman, what's in it for me itu alasan. Ya, kuatkan alasan itu. Ya, paling tidak ini nih untuk yang nggak sulit diatur. Kalau yang sulit berubah, tadi udah sempat disebut tadi. Sama Mas, listening. Yes, kalau di sini dia lebih ke alasan. Nah, teman-teman bisa mainkan di sini. Benefit. Yes, betul. Manfaat ya. Sampaikan manfaatnya. Apalagi? Berikan sukses story, Mas. Success story ya. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong success story itu kita sedang menyampaikan apa sih? Yang kita sampaikan Bukti, sebenarnya Mas. apa? Bukti ya, Mas. Betul. Evidence. Sebenarnya sedang ngasih penguatan dengan bukti. Success story itu kuat karena kita menyampaikannya itu bukti. Ada bukti empirisnya loh success story-nya. Oke. Alasan, bukti. Yes, nice, bukti. Benefit ya, manfaatnya bukti. Cukup ini untuk orang yang sulit berubah, success story bahwa sudah terbukti loh kalau saya mempelajari ini maka saya bisa ini. Atau enggak harus kita sebagai trader ya, ada kita menggunakan teknik facilitating skill, ada audiens yang dia bercerita,
tipikalnya tipikal testimoni itu lebih kuat. Itu success story, bukti dari sama-sama audiens. Itu testimoni yang lebih kuat ketimbang success story yang selalu dari kita sebagai instruktur atau trainer. Oke, kita lanjut ke berorientasi pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan ke audiens yang begini? Meyakinkan dia bahwa apa yang kita sampaikan itu pasti akan bermanfaat untuk pekerjaan dia. Oke, berarti kita harus selalu bisa menghubungkan gitu ya dengan pekerjaan sehari-hari. Oke. Kalau ketemu orang-orang yang terus ini kalau di unit kerja gimana ini? Kalau di cabang gimana gitu? Ini bagus sih Mas Ongki ini, tapi ketika ini kami di cabang terus gimana caranya? Nah, penting bagi kita ketika develop materi selalu memperhatikan untuk bisa menghubungkan apa yang kita sampaikan dengan pekerjaan sehari-hari. Ini sebenarnya kalau program atau materi yang kejam sostekan gitu ya, misalkan spesifik ke pelayanan, handling komplain itu lebih gampang karena memang itu sehari-hari. Apalagi kalau tutorial penggunaan aplikasi Smile gitu ya. Nah, itu udah kuat, nggak perlu ngulik ini. Tapi kalau untuk materi-materi yang umum, nah teman-teman harus jeli untuk bisa menghubungkan apa yang kita sampaikan dengan pekerjaan sehari-hari. Terakhir, kalau mereka ingin instruksinya yang berkualitas, ini biasanya tipikal yang ngetes gitu ya. Kalau kita ada yang salah, nah dia langsung cepat ngebully nih. Gimana treatmentnya kalau yang seperti ini? Persiapkan diri. Ya? Persiapkan diri. Oke, untuk kita harus banyak persiapan, ya benar ya. Persiapan. Persiapan itu ya latihan itu salah satu bentuk persiapan teman-teman ya. Oke, apalagi? Informasi jelas. Yes. Tidak bertele-tele. Betul. Berikan instruksi yang jelas, clear gitu ya. Clear, nggak usah berpanjang lebar gitu. Kalau tekniknya ada yang namanya teknik overlearning gitu. Ya. Apalagi selain ini? Pakai data mungkin ya. Data valid gitu, instruksi, yes, sudah ada di sebelumnya ya. Valid. Oke, data yang valid belum ada ya, berarti kita tulis. Atau teman-teman ada satu teknik dalam penyampaian materi gitu, penyampaian informasi, penyampaian pengetahuan, ada yang namanya teknik repetisi. Apa itu teknik repetisi? Pengulangan. Jadi apa yang sudah kita sampaikan sebelum kita pindah slide misalkan, nah kita bisa repetisi. Jadi Bapak Ibu ada 3 hal yang sebaiknya kita lakukan ketika kita akan memperbarui aplikasi JMO. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Diulang-ulang, ini repetisi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentu saja Bapak Ibu dan teman-teman ini butuh pengalaman gitu ya, butuh jam terbang untuk melakukan pendekatan-pendekatan ini. 5 karakter utama ini nggak saklek. Belum tentu teman-teman nanti di satu kelas ketemu dengan yang 5-5-nya. Syukur-syukur jangan sampai ketemu 5-5-nya. Paling ketemu dengan yang ya dia orientasinya ke pekerjaan, yang kalau ada sesuatu dia nggak bisa langsung nerima. Ya. Nah paling tidak ini yang bisa teman-teman lakukan, berikan treatment ke yang bersangkutan. Ini kalau diketik ya. Ini juga teknik repetisi ya. Meskipun tadi sudah kita diskusikan, tapi saya menampilkan ulang dengan format yang sudah diketik. Kalau audiens itu dia penuh informasi dan pengalaman, 1, berikan apresiasi atas pengalamannya, 2, beri kesempatan dia untuk sharing, 3, pastikan pemilihan gaya bahasa kita itu menyesuaikan. Teman-teman kalau belajar komunikasi lintas generasi, tahu tuh, oh ini generasi boomers, meskipun sekarang udah sedikit ya di kita ya, tinggal mungkin di bawah 2%. Dari generasi X, generasi milenial itu berbeda-beda gaya bahasa kita komunikasi dengan mereka.
Untuk yang nggak bisa diatur, sulit diatur, 1, buat komitmen di awal. Di framing di awal dulu. 2, hindari kesan menggurui. 3, selalu beri penguatan pada alasan atau reason. Kenapa informasi ini butuh dia ketahui. Kenapa trainer perlu menyampaikan ini. Selalu sisipkan penguatan di situ. Alasannya atau reasonnya. Kalau sulit berubah, fokusnya kalau nggak suka diatur, fokusnya ke sebenarnya hampir mirip ya. Fokusnya ke alasan. Kalau sulit berubah, kuatkan di manfaatnya. Kalau kita melakukan ini, manfaatnya adalah 1, 2, 3. Nah, dengan bukti tadi yang disampaikan Mas Randy tadi ya kalau nggak salah ya. Success story itu salah satu bentuk bukti yang bisa menguatkan informasi dari kita. Berikutnya berorientasi ke pekerjaan, itu selalu punya cara teman-teman, selalu cari cara untuk menghubungkan ke pekerjaan sehari-hari. Kemudian ingin instruksi yang berkualitas, teman-teman bisa repetisi, atau benar-benar clear ketika menyampaikan. Ya, ini dia treatment yang teman-teman bisa latih, dan ini nggak mungkin langsung instan teman-teman bisa langsung mengatasi ini, tetap butuh latihan teman-teman, butuh jam terbang. Itu kenapa teman-teman ada di instruktur associate. Sekali 2 kali nanti akan ketemu kliknya, fine tuning sendiri. Oh, ngatasi ini begini, ngatasi ngajar kepala kantor cabang misalkan. Nah, oke, teman-teman bisa mainkan di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Beberapa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ya. Kalau ada yang belum terjawab, nah nanti kita ketika mengajar dalam situasi yang sebenarnya baru deh. Kita akan merasakan sendiri, nanti akan loading sendiri. Oh, kalau ketemu audiens yang begini, pakai diapresiasi, kasih waktu dia untuk sharing sebentar, 1 atau 2 menit dan seterusnya. Oke, mau nanya. Yes, silakan. Mas Helmi, silakan Mas. Topik aja. Itu gimana caranya tadi Mas Oki bisa free text kemudian langsung keganti jadi tulisan gini Mas Oki? Oke, nice pertanyaannya Mas Helmi. Keren. Oke. Tadi ini gitu ya, mana? Press-nya mana? Tadi ini gitu ya. Terus gimana tiba-tiba langsung teks begini ya. Oke. Ini salah satu rahasia yang dibongkar oleh Mas Helmi ini. Sebenarnya Mas Helmi, slide saya setelah slide ini, itu yang ketikan Mas. Yang ketikan ini. Oke, I see. Slide yang ini tadi memang saya kosongi. Ruang untuk kita diskusi. Nanti kita akan sampai ke namanya the count of learning. The count of learning itu mulai lecturer atau ceramah seperti ini tuh hanya 10% gitu ya. Kemudian ada membaca, ada demonstrasi, ada diskusi. Nah, diskusi itu membawa pemahaman, level tingkat pemahaman kita ke persentase yang lebih tinggi, Mas Helmi. Makanya saya nggak langsung menayangkan ini, tapi saya mengajak teman-teman untuk diskusi. Gitu. Dan sebenarnya kita bisa, tadi yang saya gunakan teknik facilitating skills. Gitu ya. Saya nggak mengarahkan 100%, tapi saya bertanya. Kemudian teman-teman merespon. Saya menulis. Gitu. Dan memang, memang apa yang teman-teman katakan, dan saya dengar, saya nggak 100% tulis, tapi yang saya tulis adalah yang mendekati ini. Benar nggak, teman-teman? Mas Helmi? Ya. Nah, itu salah satu dari teknik facilitating skills ketika kita memimpin sebuah diskusi. Nah, ini teman-teman juga bisa lakukan itu. Jadi, kita sudah punya jawabannya, tapi kita nggak tayangkan dulu. Gitu ya. Nah, kita buat itu menjadi diskusi. Mungkin kalau di tatap muka langsung, bisa pakai flip chart gitu ya, bisa pakai pen tablet. Kalau ini saya pakai pen tablet. Ada tabletnya, ada penanya atau stylusnya. Nah, harganya berapa? Saya nggak tahu. Yang beli timnya Mas Jimmy yang beli. Oke, mantap. Makasih. Oke, jadi gitu tekniknya Mas Helmi. Ini sekalian nyicil teknik presentasi juga. Oke, Thank you, Mas Oki Helmi. nanya Ya. dong. Ada standar nggak sih waktu yang dibutuhkan untuk dalam kita menghadapi adult learner yang sulit, misalnya berapa menit kita harus meng-cut-nya Oke. gitu? Ada standarnya nggak berapa
lama, berapa menit gitu, waktu yang harus kita berikan atau bisa kita berikan ke adult learner ini yang ngeyelan tadi ya, gitu ya Mbak Ana ya? Betul, Oke. nanya terus gitu. Nah, ada standarnya nggak? Wah, ini karena ngeyelan nih, 3,5 menit. Pak, sudah cukup Pak, 3,5 menit gitu. Atau gimana? Sebelum saya ke teman-teman yang lain dulu. Ada nggak standarnya atau bisa nggak kita buat standar? Oh, kalau yang ngeyelan ini sekian menit, kalau yang nggak ngeyelan sekian menit. Atau gimana menurut teman-teman yang lain? Silakan. Menyesuaikan sikon aja Mas Oki. Disesuaikan dengan kondisi. Iya betul. Oke, berarti fleksibel ya, fleksibel, sesuaikan dengan kondisi. Oke, ada lagi? Kalau menyesuaikan dengan kondisi, contohnya seperti apa Mas Budi? Situasinya atau kondisinya seperti apa? Mungkin sudah berada di titik mana pembelajarannya Mas. Kalau memang sudah lagi penting-pentingnya dan waktu udah tinggal dikit kan mungkin kita nggak bisa ngasih banyak-banyak gitu. Mungkin. Mungkin ya Mas Oki. Oke, setelah itu apa yang biasanya Mas Budi lakukan? Apa yang biasanya Mas Budi sampaikan? Ya seperti yang tadi Mas, mungkin dikasih waktu nanti di belakang. Oke. Atau kita sediakan waktu untuk nanti berdiskusi kembali langsung, atau di belakang lah pokoknya gitu, nanti gimana caranya tergantung masing-masing Terima instruktur. kasih Mas Budi. Tapi itu yang paling sering kita lakukan, benar nggak? Teman-teman pasti sering dengar entah itu trainer atau motivator gitu ya, atau instruktur yang oke, Pak, Bu, pertanyaan ini nggak bisa kita jawab semua sekarang, kita parkir dulu biasanya gitu ya. Ya, nanti kita akan bisa bahas lagi di sesi tanya jawab, misalkan itu ada di tengah-tengah. Atau kalau memang itu udah di sesi tanya jawab, bisa kita lanjutkan pembicaraan kita setelah sesi ini selesai. Atau ada juga yang model yang bisa kirim email ke saya gitu ya, dan saya pasti jawab dalam waktu 1-3 hari ke depan dan seterusnya. Gitu Mbak Ana. Menjawab Mbak Ana? Oke, makasih. Siapa? Oke, boleh nanya? Ya. Yang terkait yang ngeyel tadi, mungkin Kak kita ini konfirmasi inti pertanyaannya. Kita kita konfirmasi inti pertanyaannya, kemudian sudah dapat sebenarnya dia mau nanya apa sih sebenarnya. Terus kita jawab, kalau masih ngeyel bisa nggak diam? Keluar aja deh gitu, bukan gitu Pak. Maksudnya gini, kita konfirmasi detail apa sih sebenarnya yang ditanyain gitu. Dan ya dipertanya juga Pak Ungki, otomatis kan sebagai instruktur emosi kita kan juga diaduk ya saat itu, saat kita ada timing. Nah, pertanyaan ini sih gimana sih ngelola emosi kita saat berada di depan, di mana semua mata audien kan ke kita itu. Kalau setelah kita konfirmasi masih ngeyel, terus gimana, apa kita tiba-tiba menghilang? Langsung pakai jurusnya Naruto gitu ya, langsung hilang gitu ya, menghilang dari panggung gitu. Oke, nice, thank you Bu Rahmatul Hidayati. Tadi ada satu hal yang saya garis bawahi dari pertanyaannya Bu Rahmatul Hidayati. Kita perlu nggak mengkonfirmasi apa yang dia tanyakan? Ini juga nanti kita detailkan di facilitating skills. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini saya jawab secara langsung ya. Ketika ada audiens yang bertanya, maka langkah pertama kita, ini pertanyaan yang umum ya. Beda lagi kalau kita merespon pertanyaan yang menyerang. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang umum, pastikan yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengkonfirmasi apa yang dia tanyakan. Gitu. Karena ya namanya kita manusia gitu ya, itu sangat tergantung dengan bahasa, dan bahasa itu bisa punya sudut pandang yang berbeda tergantung pengalaman masing-masing orang gitu. Ketika Bu Rahmatul Hidayati ngomong besar menurut Bu Rahmatul Hidayati itu mungkin segede mobil truk gitu ya. Tapi kalau buat saya truk itu masih kecil gitu. Baru kalau segede gedung LC itu baru besar. Nah, itu maksud saya perlunya di setiap pertanyaan yang datang ke kita itu langkah kita yang pertama adalah kita konfirmasi. Cara mengkonfirmasi, kalau teman-teman ingat, ketika teman-teman bertanya ke saya, itu namanya parafrase. Saya mengulang kembali apa yang ditanyakan oleh teman-teman dengan bahasa saya. Gitu. Kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman observe, sejak awal tadi teman-teman bertanya, kemudian saya merespon, saya selalu parafrase, menanya ulang, mengkonfirmasi, menanya ulang dengan bahasa saya.
Kecuali ada hal-hal yang saya meyakini, oke ini lebih cepat, lebih mudah kalau saya jawab langsung. Biasanya saya sampaikan di awal. Oke, kalau ini saya jawab langsung ya. Ya, biasanya kalau itu bersifat umum dan saya meyakini teman-teman yang lain itu punya jawaban atau punya solusi, maka saya akan memparafrase, kemudian akan saya lempar ke audiens yang lain. Silakan teman-teman yang lain yang punya pengalaman gitu. Tapi konfirmasi poinnya di pertanyaan Bu Rahmatul Hidayati, konfirmasi itu harus yang pertama kali kita lakukan. Karena kita bisa jadi salah jawab kalau kita salah mengartikan apa yang dia tanya, gitu kan? Nah, gitu. Jadi konfirmasi itu wajib pertama kali kita lakukan. Baru setelah, oh kita udah sama nih sudut pandangnya, yang ditanyakan adalah ini, baru apakah kita mau jawab langsung, atau kita sampaikan lagi ke audiens yang lain untuk partisipasi. Gitu, Bu Rahmatul Hidayati. Menjawab? Oke. Mas Ongki. Oke, Mbak Mita dulu tadi yang. Mbak Mita dulu ya, Mbak Nila ya. Silahkan. Oke, izin ya, Mas Ong, tadi menindaklanjuti terkait dengan pengendalian emosi. Ini formal sekali nih bahasanya, kayak bahasa kajian ya. Bukan itu, dalam kaitannya tadi kan di sini ada salah satu karakter adult learner itu tidak suka diatur. Nah, ketika dia tidak suka diatur hanya untuk dirinya, itu kan berarti gimana kita sebagai instruktur menghadapi adult learner ini. Tapi ketika audiensnya itu beraneka ragam, ada yang let's say misalnya gap generasinya beda gitu kan, tapi dia mempengaruhi yang lain, itu kan singkatnya ngeselin ya. Ya, dia bisa jadi toksik gitu buat audiens yang lain. Oke. Ya, nah pertama bagaimana respon kita ketika menghadapi adult learner yang kecenderungannya toksik. Terus yang kedua, nah gimana kita mengendalikan emosi atau perasaan kurang nyaman yang muncul pada saat menghadapi adult learner yang toksik ini. Itu aja. Terima kasih Mas Ong. Oke, thank you. Pertanyaan Mbak Mita nih ya. Ini pertanyaannya menguras pemikiran juga nih. Gimana caranya kita merespon dan mengatasi audiens yang udahlah dia nggak suka diatur gitu, terus dia toksik gitu. Dia suka ngomong sama kanan kirinya gitu ya Mbak Mita ya. Oke. Sebelum ke saya, ke teman-teman yang lain dulu. Gimana kalau kita ketemu audiens yang begitu? Ini kita coba persempit supaya kita nggak terlalu lebar berpikirnya. Kita persempit ke ketika kita sosialisasi atau ngajar internal aja deh. Ya, kita nggak ngomong sosialisasi ke eksternal. Ya, ini kan bisa spesifik teman internal kita mungkin dari kepala kantor cabang misalkan, atau asisten deputi, atau siapapun yang jabatannya di atas kita misalkan. Udahlah nggak suka diatur. Nah, terus dia toksik gitu, dia mempengaruhi kanan kirinya. Apa yang biasanya teman-teman lakukan? Izin Mas Ongki, biasanya Mbak Nova, silakan Mbak. Biasanya eye contact dan menyebut nama beliau berulang kali. Oke. Itu bentuk apa Mbak? Bentuk pengakuan dan apresiasi kita ya terhadap beliaunya gitu ya. Oke, nice. Beri apresiasi gitu ya. Oke, thank you Mbak Nova. Apalagi teman-teman? Izin Mas Ongki. Silakan. Jadi biasanya itu memang banyak terjadi kalau yang dengan senior. Jadi kita sapa aja. Oh iya, mungkin Bapak A ada yang mau disampaikan. Mungkin dari yang didiskusikan itu bisa kita bahas sehingga mendapatkan solusi yang lebih baik di dalam diskusi kita kali ini. Seperti itu sih. Oke, ini hampir sama dengan yang tampil ya. Apresiasi, kasih dia ruang, kasih dia kesempatan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya gitu. Ada yang teman-teman yang pernah melakukan hal ini ketika orang itu, audiens kita sudah begitu toksiknya, ada yang pernah mengabaikan, akhirnya ketika dia bertanya kita lebih memilih audiens yang lain. Ada nggak pernah melakukan itu?
Ada beberapa. Tapi jarang kalau di institut kita ya. Jarang ya. Jarang. Tapi itu sebenarnya boleh dilakukan. Ketika kita meyakini, Mbak Hanum dan teman-teman, Mbak Mita terutama, ketika kita meyakini bahwa satu audiens ini kalau kita respon terus-menerus dia bisa merusak suasana, maka kita bisa abaikan. Ya, tapi kita harus yakini dia memang bukan bertanya karena nggak tahu ya. Kalau dia bertanya karena nggak tahu ya kita harus jawab. Tapi kalau dia bertanya sifatnya menyerang, kemudian dia mempengaruhi audiens di sekitarnya, nah itu kita bisa lakukan langkah terakhir, yaitu kita abaikan. Kita lebih, kalau dia udah mulai angkat tangan buat bertanya, open mic gitu, kalau online, nah kita lebih memilih mengabaikan. Bisa kita misalkan tunjuk audiens yang lain. Atau kita memilih untuk melanjutkan materi. Oke, baik, saya lanjutkan dulu dan seterusnya. Karena apa? Kalau kita respon terus-menerus, nanti balik lagi ke kekhawatiran teman-teman yang di awal tadi, Mas Randi dan pertanyaan-pertanyaan di awal tadi. Kita akan banyak kehabisan waktu hanya untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang audiens-audiens yang toksik seperti itu. Gitu. Jadi beberapa ini masih ada exit plan-nya, Mbak Mita. Kalau emang itu keterlaluan gitu, segala sesuatu kalau berlebihan kan nggak bagus ya. Kalau dia berlebihan, kita bisa abaikan. Itu pengalaman saya ya. Gitu. Menjawab, Mbak Mita. Makasih Mas Om. Oke, thank you. Mas Kita lanjutkan Ongki. dulu ya. Oke, ya. Yuk satu lagi deh. Oke, Mas Ongki, yang jawaban Mas tadi itu berlaku juga nggak ketika kita memberikan kesan kepada baby boomer supaya nggak menggurui, baik apresiasi tadi atau mengabaikan atau malah kesannya nggak sopan nih Mas. Ntar gimana tuh Mas? Oke, ini berarti masih lanjutan dari pertanyaan Mbak Mita ya? Ya benar ya, Bu Tila ya. Iya Makanya benar tadi, Mas. ya makanya tadi yang saya sampaikan adalah kalau kita meyakini ya satu orang itu udahlah dia sulit untuk menerima penjelasan kita, kemudian dia toksik mempengaruhi lingkungannya, dan itu potensi mengganggu kita, maka kita, kalau saya sih, saya menyarankan tapi nggak mewajibkan ya, saya menyarankan untuk diabaikan, gitu karena bisa mengganggu kita, gitu. Sekalinya kita keganggu, nanti banyak rentetannya. Kita bisa jadi blank gitu ya, jadi filler word kita jadi banyak yang keluar. Justru itu bisa mengurangi kredibilitas kita sebagai speaker di depan. Gitu. Maka catatannya adalah kalau kita meyakini orang ini udah kelewatan nih, udah berlebihan gitu ya. Dan yakini Bu Tila dan teman-teman bahwa kalau kita ada di posisi itu, yakini bahwa audiens yang lain itu juga pasti sepaham dengan kita. Gitu. Audiens yang lain juga pasti keganggu dan dalam hati pasti audiens yang lain setuju kalau ini mendingan dilanjutkan atau mendingan audiens yang lain yang nanya karena dia udah sering nanya bolak-balik mutar-muter itu aja yang ditanya gitu ya. Syukur-syukur audiens yang lain yang teriak gitu. Kadang kita ketemu ya situasi seperti itu ya. Nanya udah disorakin gitu. Lanjut aja Pak, lanjut aja Mbak gitu. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita harus pastikan bahwa benar-benar pengganggu dia. Kalau pengganggu udah kita skip aja. Gitu, Mbak Tila ya, Bu Tila. Makasih Mas. Oke, saya lanjutkan ya. Ini mah udah di awal tadi udah sempat disinggung ya. Kalau lihat tipikal orang ini berarti tipe atau gaya belajarnya apa dia mungkin dengan gambar dan seterusnya? Apa? Visual, auditory, kinestetik? Visual ya. Ada orang-orang yang seperti saya nih teman-teman, saya tuh kalau mendengarkan penjelasan dari narasumber, pembicara, instruktur, trainer, itu saya senang mengikuti dengan menulis. Beberapa saya buat diagram. Gitu karena saya tipikalnya visual. Gitu. Atau saya kalau ketemu sama pembicara, narasumber, instruktur, trainer yang terlalu banyak tulisan, maka itu bikin saya puyeng. Aduh, tulisan semua slide-nya gitu ya. Ketemu speaker yang dia pakai gambar, diagram, analogi gitu saya senang. Oh, ada gambar ini. Dan itu lebih mudah saya terima ketimbang yang banyak tulisan. Itu biasanya jenis-jenis tipe pembelajar visual.
Atau ada yang seperti ini, gitu ya. Kayaknya diem aja gitu ya, kayaknya nunduk aja. Tapi pas kita kayaknya nggak memperhatikan nih orang ini, pas kita tanya dia bisa langsung dengan cepat menjawab dan benar gitu. Ini tipikal orang yang auditory. Ciri-ciri yang lain biasanya dia belajar pakai headset nih, udah ciri-ciri ini. Belajar kalau nggak nyetel musik gitu ya. Kalau nggak sama musik dia sangat sulit untuk mencerna dan menyimpan ke memori pelajaran yang sedang dia pelajari misalkan. Ini tipikal auditory. Atau kinestetik. Nah, kinestetik itu kalau dia nggak melakukan itu ya susah untuk paham deh. Jadi harus langsung dengan praktek. Ya, atau aktivitas. Nah, menariknya Bapak, Ibu, dan teman-teman, ada penelitian yang memprosentasekan berapa sih rata-rata prosentase audiens rata-rata ya. Misalkan dalam satu ruangan berisi 30 orang, rata-rata berapa sih yang visual, berapa yang auditory, berapa yang kinestetik. Ada hasil penelitian di materi saya yang lain ya. Itu yang paling besar itu orang-orang dengan tipikal visual. Kemudian kinestetik, baru yang terakhir auditory. Tapi ada lagi penelitian yang terbaru, itu sebenarnya nggak berlaku secara umum. Karena setiap orang itu dia juga punya prosentasenya sendiri-sendiri gitu. Ada orang ya memang dia suka visual, tapi dia juga nggak ketinggalan kinestetiknya. Gitu. Atau auditory, tapi kuat juga visualnya, dan seterusnya. Maka inilah pentingnya bagi kita ketika kita sedang merancang, mendevelop sebuah rencana proses pembelajaran dan panduan instruktur, visual, auditory, kinestetik, ini semuanya harus ada, harus masuk. Jadi Bapak Ibu nanti ketika kita mulai TOT tahap 2, kita benar-benar menyusun bahan ajar, kalau bisa ketiga unsur ini wajib ada. Jangan hanya visual semuanya. Ya. Kalau perlu ada auditory, ya, ada mungkin kita gabungkan dengan video yang ada musiknya gitu. Atau seperti Zoom kali ini, nah, besok saya coba ya. Hari ini kita nggak pakai musik, besok saya coba kita pakai musik pelan coba ya. Nah, kita akan punya experience yang berbeda nih. Hari pertama kita nggak pakai musik, hari kedua pakai musik seperti apa rasanya gitu. Meskipun kalau Zoom itu agak berisiko ya, pakai musik itu bisa putus-putus gitu. Tapi kalau kita tatap muka langsung di TOT, bolehlah besok kita coba kita setelin musik pelan gitu ya. Mungkin ya musik piano atau jazz yang lembut gitu. Jangan terlalu melo juga, nanti ngantuk semua kita gitu. Tapi perlu seperti itu. Kemudian kinestetik kita perlu misalkan apa, dengan role play, dengan praktek dan seterusnya. Nah, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman ke teori ini. Ini namanya the cone of learning. Ya, dari piramida ini kita bisa pelajari dan kita bisa simpulkan. Ini udah jam 11.54 ya. 6 menit lagi menuju jam 12. Ternyata pembelajaran seperti yang saya sampaikan ini, lecturer, ceramah, itu level perhatian audiens itu hanya 5% ternyata. Tapi kalau audiens itu setelah mendapatkan kemudian membaca, itu naik dia, membaca ya, 10%. Ada dukungan audiovisual 20%. Ya, kita melihat si speaker atau presenter dia mendemonstrasikan, dia mencontohkan 30%. Yang lecturer sampai di demonstrasi ini, peserta itu cenderung pasif. Ya melihat aja, melihat gitu ya, membaca, mendengarkan, melihat si speakernya mendemonstrasikan. Nah, kita beralih ke piramida yang ke bawah, yang semakin melebar kakinya. Itu masuk ke kondisi di mana peserta cenderung aktif. Dan level perhatian pasti nanti hubungannya dengan level pemahaman ya, Bapak Ibu ya. Itu ternyata meningkat ketika kita lakukan diskusi gitu ya, bukan hanya ceramah, bukan hanya lecturer seperti saya sekarang ini sedang lecturer, tapi saya mengajak diskusi. Persis seperti saya nulis tadi ya. Saya nulis, teman-teman merespon, saya tulis. Teman-teman merespon, saya tulis. Diskusi kelompok itu 50%. Gitu. Ketika bisa mempraktekkan secara langsung, misalkan teknik presentasi,
setelah teman-teman melihat demonstrasi dari saya, mempresentasikan dengan teknik analogi misalkan, teman-teman nyoba langsung, praktek langsung, itu 75%. Yang paling tinggi level perhatian, dan ini pasti hubungannya dengan pemahaman, itu ketika kita mengajarkan kepada orang lain. Atau kita bisa melakukan role play langsung kepada audiens, itu 90%. Nah, terus gimana? Ya, nanti ketika kita membuat bahan ajar, rencana proses pembelajaran dan panduan instruktur, RP3I, sebisa mungkin semua elemen yang ada di sini itu masuk ke desain materi kita. Ada saatnya sekian menit kita lecturer atau ceramah. Ada sekian menit kita diskusi. Dan menyusunnya seperti yang kemarin saya tunjukkan ke teman-teman, menyusunnya semuanya nanti kuncinya ada di content structure. Sampai di sini dulu. Silakan. Mau menanyakan ya, Mas yang di paling bawah mengajarkan atau role play itu. Semisal kalau ada materi-materi yang memang di materi itu bukan, misalnya kalau materi coaching itu nanti bisa tuh kemudian saling play, saling bergantian. Yes, nah, betul Mas. Ketika materinya itu kemudian bukan berupa materi yang bisa di role playkan seperti itu, apakah kemudian memang misalnya kita mengajarkan tentang sebuah teknik perhitungan formula sesuatu gitu, apakah kemudian role play itu kemudian digantikan sebenarnya yang efektif sampai 90% adalah praktek langsung, diminta untuk mengerjakan, ataukah kemudian dia diminta juga untuk kemudian saling mengajarkan walaupun itu tidak bisa di-reply, tapi dia ngajarin orang lain gitu. Itu bagaimana? Ya, saya jawab langsung ya, Mas Helmi dan teman-teman ya. Terima kasih Mas. Situasi di dalam kelas itu kita bisa bawa ke level yang paling tinggi, level perhatian audiens yang level tinggi, 75%. Nah, biasanya 90%-nya, Mas Helmi dan teman-teman, yang paling tinggi, itu adalah ketika kita berikan penugasan ke audiens untuk gimana caranya dia bisa mengimplementasikan apa yang dia ketahui, misalkan di unit kerjanya, atau apapun lah sesuai desain kita. Tapi dalam contoh ini kita bisa sampaikan penugasan ke peserta bahwa peserta harus menyampaikan ulang, gitu, sharing ulang apa yang sudah dipelajari di sini di unit kerjanya, minimal untuk 5 orang di unit kerjanya. Misalkan dibuktikan dengan rekaman misalkan ya, atau foto-foto atau dokumentasi. Gitu Mas Helmi. Nah, kalau sebenarnya ini nanti hubungannya gimana kalau kita ketemu dengan materi sebuah pembelajaran yang kita ini kayaknya apa ya yang mau dipraktekin gitu ya. Ini kayaknya cuman pemahaman-pemahaman aja. Nah, itu nanti kita akan pelajari ketika kita TOT tahap kedua, develop bahan ajar. Nanti ada proses kreatif sehingga tujuan pembelajaran yang jadi goal kita, jadi target kita, itu kita bisa sasar dengan metode apa saja sih. Nah, kita nanti akan mapping di situ Mas Helmi. Gitu. Jadi sementara ini juga parkir dulu, kita akan dalami lagi nanti di TOT tahap kedua. Oke, thank you Mas Helmi pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi poinnya ketika sampai di slide ini adalah Bapak Ibu, nanti kita ingat-ingat ketika kita mendevelop bahan ajar, sebisa mungkin tidak 100% lecturer atau ceramah. Hanya slide kita bacakan, slide 1, 2, 3, sampai slide ke 50 selesai, enggak. Tapi kalau bisa semua komponen ini ada. Untuk apa? Ya untuk memuaskan audiens yang ini, audiens yang ini, audiens yang ini. Gitu. Karena kita yakini bahwa audiens kita pasti nggak ada yang seragam. Ini semuanya orang visual, nggak ada. Pasti ada orang auditori. Kalaupun semuanya orang visual, pasti punya kecenderungan auditori biarpun sedikit. Demikian juga kinestetik dan sebaliknya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, hari ini sesi kita sampai di sini dulu, teman-teman. Kita akan lanjutkan materi kita di besok pagi jam 10. Nah, nanti informasi-informasi sebagai kelanjutan di sesi hari ini akan kami sertakan di Google Workspace ya, di Google Space.
teman-teman sebagian besar udah ngakses Google Space. Google Space itu teman-teman bisa buka email, kemudian di tab paling kiri itu ada mail, ada macam-macam ya. Nah, cari yang Spaces. Klik Spaces, nanti klik yang instruktur associate. Nah, semua informasi nanti ada di situ. Termasuk file-file yang akan kami sharing. Demikian dari saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kita tepuk tangan dulu, kita apresiasi dulu ke diri kita masing-masing sudah menyelesaikan sesi kita di hari ini. Dan dari saya tutup sebelum saya kembalikan ke Mbak Santi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman di sesi hari pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ongki. Beri aplaus untuk Mas Ongki. Oke. Terima kasih banyak Mas Ongki. Lagi seru-serunya disuruh udahan dulu. Besok lagi ya. Baik teman-teman, sampai ketemu besok lagi di jam yang sama ya, jam 10 sampai 12. Sebenarnya seru sih kalau dilanjutin sampai ngabuburit ya. Tapi karena memang kita bertahap memberikannya sampai nanti ketemu onset juga, nanti kita akan ketemu juga, maka kita isi dikit-dikit ya belanjaan kita. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi, kalau hari Jumat tadi jam 9 mulainya. Kalau masih hari Kamis ya, masih jam 10 waktu Indonesia Barat kita mulainya. Baik, sekali lagi sampai ketemu besok. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat. Mbak Santi, Pak Willy, Mbak Santi, Mas Ongki. Ya, sama-sama Mas. Sama-sama. Mas Ongki, Bu Ella, Bu Santi. Izin ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.